Panas sekali. Tolong aku. Ashley, setelah 23 tahun, kau mengambil keperawananku. Kau harus bertanggung jawab padaku. Baiklah. Syaratnya, kau harus keluar dari sini hidup-hidup dulu. Apa maksudmu? Dasar jalang itu dan anjingnya di dalam. Keluar dari sini sekarang. Suamimu di sini untuk menangkapmu berselingkuh. Aku tidak punya suami. Di luar adalah tunanganku, Rian Yang. Jika dia melihat kita, dia akan membunuhmu. Aku sarankan kau melompat keluar jendela. Kau konyol. Lia, setinggi apa itu? Jika aku melompat, aku akan mati. Jujurlah di sini. Tadi malam, bukankah aku sudah mengerahkan segalanya untukmu? Bagaimana bisa kau berbalik melawanku seperti ini? Tidak heran guruku berkata, wanita di dunia ini paling tidak punya hati. Ethan, kau telah berlatih di gunung ini selama 22 tahun. Kultivasi dan seni mistikmu sudah melampaui milikku. Sudah waktunya kau turun gunung. Namun, sebelum kau turun, aku punya satu misi terakhir untukmu. Temukan seorang wanita bernama Clara Stone dan lindungi dia selama 1 tahun. Nanochip yang dia teliti adalah aset nasional strategis. Kau harus melindunginya dengan baik dan jangan biarkan dia terluka. Bagaimana bisa kau hanya menarik celanamu dan bertingkah seolah tidak mengenalku? Bukankah aku bekerja keras untukmu tadi malam? Aku mungkin tidak mencapai apapun, tapi aku tetap berusaha keras. Couru Melin d'Agicu. Jika kau terus mengoceh omong kosong, aku akan membunuhmu duluan. Dasar brengsek. Beraninya kau tidur dengan wanita saya? Kau tahu siapa saya? Saya Rian yang dari kota Sungai Indah. Jika saya tidak membunuhmu hari ini, maka nama saya bukan Yang. Ryan Yang. Jika kau tidak membiasku tadi malam, ini tidak akan terjadi. Dan juga, aku bukan wanita Anda. Dasar jalang, Stone. Kau selingkuh diriku. Itu satu hal. Tapi kau membela pria seperti anjing ini ya? Aku akan urus kau nanti. Pria, patahkan kedua kaki dan telapak kakinya, lalu buang dia ke sungai untuk memberi makan ikan. Baik, Tuan Yang. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Saya putri tertua keluarga Stone. Siapapun yang berani menyentuhnya hari ini akan menjadikan keluarga Stone sebagai musuh. Tuan Yang. Tidak berguna. Untuk apa aku membayar kalian? Takut oleh seorang wanita? Pergi. Baiklah, mundur di belakangku. Saya tidak punya kebiasaan bersembunyi di balik wanita. Kau mau bermain, ya? Baiklah. Aku akan bermain dengan... Dia benar-benar kuat.
AYO. Saya Dari. Beraninya kau memukulku? Oh wow. Apa yang kau tunggu, Pergi? Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kulakukan setelah aku mengurus mereka? Bukankah giliranmu? Jika kau berani memaksa dirimu padaku, aku akan memanggil polisi. Jadi jika aku tidak memaksa diriku, kau tidak akan memanggil polisi, begitukah? Meskipun kau cukup menggoda, jika kita melakukan ini lagi, akan ada biaya tambahan. Tunggu sebentar. Ada apa? Jika kau merindukanku, hubungi aku, tapi akan ada biaya tambahan. Melihat gerakanmu, kau tahu Seni Beladiri? Biasa saja. Hanya saja aku tidak punya banyak lawan. Tidak tahu malu. Aku butuh pengawal. Tertarik? Tidak terlalu tertarik. Menjadi pengawal itu di bawah aku pergi. $100,000 sebulan. Mulai hari ini, misi utamamu adalah melindungi nona muda rumah ini, Clara Stone. Sebelumnya, Clara hampir mendapat masalah. Justru karena tidak ada orang yang cukup bisa diandalkan. Jelas? Ya, jelas. Ini adalah rekan kerja baru kita, Ethan Cross. Mulai sekarang, dia akan bekerja bersamamu untuk memastikan keselamatan Clara. Anya $100,000? Kau pikir itu bisa mengikatku? Aku ditakdirkan untuk menaklukkan kota ini. Aku Dangar Misi Perlindungan ini Adalah untuk wanita tercantik di kota Sungai Indah. Dengan penampilannya yang lusuh, dia pikir dia pantas melindungi Clara? Nona Stone, Anda mau keluar? Tidak mungkin, kebetulan sekali. Dialah yang guruku. Sur Aku Lindungi, Clara Stone. Orang-orang ini, apakah ini pengawal barumu? Ya. Marika Semua adalah Ali yang dipilih dengan cermat. Itu dia. Clara, mau keluar? Sempurna. Aku akan mengantar. Jangan panggil aku begitu mesra. Menjijikan mendengarnya. Clara, aku tahu, kau masih marah tentang kemarin. Hanya saja aku terlalu mencintaimu, jadi aku kehilangan ketenangan. Oh, benarkah? Kakekmu sakit parah, dan hanya dokter yang disewa keluarga yang kita, yang membuatnya tetap hidup. Kau tidak ingin pesta ulang tahunnya berubah menjadi pemakaman, bukan? Clara, kau berbohong sangat haram. Membuatku ingin merobek bajumu dan berbuat sesukaku padamu. Ryan Yang, dasar Beijingan. Kudak aku, semakin kau menggetak, semakin aku bersemangat. Bagaimana kalau kita pergi ke hotel? Ayo. Apa yang kau tunggu? Pergi selamatkan Clara. Aku pewaris keluarga Yang. Siapa di antara kalian yang berani menyentuh besok? Dia akan tergeletak mati di jalan. Kau pikir keluarga Stone bisa melindungimu? Ha! Bisakah mereka? Aku. Clara, kau lihat? Mempekerjakan lebih banyak pengawal tidak berguna. Tidak ada yang bisa melindungimu. Lepaskan. Kenapa mobil tidak menyalakan AC?
Boss! Boss! Anda baik-baik saja, bos? Dasar bocah, jadi kau tahu sedikit seni bela diri, itu saja. Beruang adalah juara tinju, dia bisa menjatuhkan banteng dengan satu pukulan. Tangkap dia. AO, NAK. Mencoba jadi lebih tangguh dariku, ya? Wajahmu seperti arang. Kau tidak belajar hal baik, hanya memakai anting seperti orang lain. Apakah mereka secantik punyaku? Pergy. Bukankah gerakan itu keren? Mau mencobanya? Kane. Orang-orang ini, apakah ini pengawal yang kau temukan? Nona Clara, saya telah mengecewakan. Saya tidak memilih orang yang tepat. Pecat mereka orang yang mundur saat keadaan sulit. Itu tidak berguna. Ya, Nona Stone. Kalian semua dengar itu, kan? Lepaskan Seragam Kalian Cedra. Dan Kilier. Kau lumayan. Kane, Aikaraku. Baiklah. Dasar brengsek. Kau membuat kami semua kehilangan pekerjaan. Menurutmu bagaimana kami harus memberimu pelajaran? Bagaimana kami harus memberimu pelajaran? NAK, bosku sedang bicara padamu. Kau tidak mendengarnya? Kau sombong perusan di depan Nona Stone, bukan? Sekarang, berlutut dan jilat sepatu bosku sampai bersih. Lalu kami akan membiarkanmu pergi. Bagaimana jika aku tidak mau? Masih sombong, nah? Kau pikir hanya karena kau mengalahkan Rian yang kau hebat? Sepertinya, beberapa dari kami perlu melonggarkan tulangmu. Tunggu sebentar, aku akan memutar musik. Saudara-saudara, tangkap dia. Masih mau bermain? Aku salah, tidak lagi, tidak lagi. Keluar. Sepertinya Clara Stone. T'es la mandat pas Bagnac Mazala. Aku ingin tahu mengapa mengirimku untuk melindunginya. Apa alasan sebenarnya? Leo, aku hampir saja mendapatkan Clara Sepinana. Tapi kemudian Sirang Penggawal Mungkul. Bahkan beruang pun tidak bisa mengalahkannya. Sayang sekali. Aku beri kau 1 minggu. Jika kau tidak mendapatkan nanoteknologi keluarga Stone, kau tahu apa konsekuensinya. Tidak tunggu. Clara, Dan Penggawal sialan ITU. Aku akan membuatmu membayar. Semua pengawal lain telah dipecat. Kau satu-satunya yang tersisa. Mulai sekarang, keselamatan Nona Stone akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Saya mengerti. Mulai sekarang, aku akan menjadi pengawal pribadinya 24 jam sehari. API. Tolong. Baik. Oh, benar. Setelah Nona Stone dan aku pergi pagi ini, para pengawal yang dipecat itu tidak membuatmu kesulitan, kan? Tidak, mereka baik-baik saja. Mereka sangat terharu. Sampai berlinang air mata. Mereka bahkan ingin menjadi saudara-saudara dengan, tapi aku menolak. Baguslah, kau sendiri harus berhati-hati.
Clara. Kau tahu situasi keluarga Stone saat ini. Rantai modal kita hampir putus. Hanya dengan menikahi keluarga yang kita bisa mengatasi krisis ini. Meskipun Ryan menggunakan beberapa trik padamu. Itu juga membuktikan dia benar-benar menyukaimu, bukan? Apakah kau benar-benar kakakku? Jason, ini suamiku. Kami akan mengurus akta nikah sore ini, jadi kau bisa lupakan perjodohan itu. Kapan aku setuju? Menikaimu? Bantu aku. Aku bisa membantumu. Tapi itu akan dikenakan biaya tambahan. Baiklah. Clara, Parenti main-main. Kau membawa pecundang seperti ini untuk mengisi? Apakah dia layak? Kau pikir aku akan percaya itu? Apa maksudmu? Lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan menyuruh seseorang memotongmu. Kau berani mengganggu kakakku? Aku akan membunuhmu. Dia pria di pesta ulang tahun. Aku akan pribadi menjelaskan hubungan kepada kakek. Clara, apakah kau mencoba membuatku marah? Mencari pacar tanpa latar belakang dan status seperti ini. Sanggup memalukan. Dan kau, awas saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Sungguh lelucon, mencoba melawanku. Akting barusan itu. Anya Sandiwara. Kau seharusnya tidak punya pikiran apapun tentangku. Aku punya pikiran tentangmu. Kane. Nona, ini buruk. Tuan sakit lagi. Dr. Lin, bagaimana kakekku? Apakah nyawanya dalam bahaya? Kondisi kakekmu memburuk lagi. Aku baru saja menyuntiknya, tapi itu hanya bisa menstabilkan tanda-tanda vitalnya. Dia harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Clara, ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, kakek tidak akan semarah ini. Kakek, ini Clara. Bagaimana perasaan kakek sekarang? Kane, cepat siapkan mobil untuk membawa ayahku ke rumah sakit. Baik, Tuan Stone. Saya akan segera pergi. Tunggu sebentar. Melihat kondisinya saat ini, dia tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan sampai di pintu sebelum pingsan. Siapa kau? Ayah, dia penggul yang disua Clara. Kalau bukan karenanya, Clara tidak akan menolak perjodohan itu. Dan kau, anak muda, kau hanya pengawal rendahan. Apa yang kau tahu? Gejalanya adalah gagal jantung. Dr. Lin baru saja memberinya obat penguat jantung, tapi itu hanya bisa menahannya sebentar. Jikako memandakanya sekarang. Dia bahkan tidak akan sampai di pintu depan. Jikako percaya padaku. Serahkan dia padaku. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya sekarang. Kau banyak bicara. Apa kau bilang, Dr. Lin tidak sebaik dirimu? Apa kau bilang, Dr. Lin tidak sebagus dirimu? Tentu saja dia tidak sebagus aku. Kau terlalu sombong. Nah, beraninya kau datang ke sini untuk menipu orang? Aku bertanya pada siapa gurumu? Universitas mana yang kau lulus? Guruku? Kau tidak pantas mengetahuinya. Humph. Dia mungkin penipu, tanpa guru. Dia hanya ingin datang ke keluarga Stone dan menipu orang, kan? Kau tahu, apa konsekuensinya jika kau menunda pengobatan Tuan? Tuan Stone, dia hanyalah seorang penipu. Jangan percaya padanya. Benar, ayah, dia hanya seorang pengawal, bukan dokter. Bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakit? Jika terjadi sesuatu, kakek benar-benar akan tiada. Kane, cepat atur mobil untuk membawa ayahku ke rumah sakit. Dimengerti? Aku sudah mengatakan semua yang bisa kukatakan. Satu peringatan terakhir. Jangan pindahkan dia. Hanya seorang pengawal, bertingkah seperti dokter ajaib. Cepat atur mobil dan bawa ayahku masuk. Ayah, kakek. Kakek.
Kakek. Tidak ada detak jantung. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kau menyuruh kakek pergi ke rumah sakit? Aku juga tidak tahu. Dia tidak tahan bahkan dengan sedikit gerakan. Ethan, kau pasti punya cara kan? Dia hanya pengawal buruk. Kara makam apa yang mungkin Japannya? Dasar Gan. Berani kasar lagi, aku akan membunuhmu. Sebelumnya, aku buta. Tolong selamatkan aku. Kata-kata ini seharusnya tidak datang dari kalian berdua. Seharusnya datang dari kakakmu di sana. Kau mau permintaan maafku, mimpi saja. Dasar Gan. Jika kau tidak meminta maaf pada Ethan hari ini, aku akan mengusirmu dari keluarga Stone. Kau tidak akan mendapat 1 sen pun warisan. Maaf, aku salah. Ha? Maaf. Aku salah. Bukankah aku punya nama? Ethan. Maaf, aku salah. Nah, anak baik. Begitulah seharusnya. Aku sangat menyukai orang tua ini. Aku akan menyelamatkannya. Menyelamatkan nyawa. Adalah hal paling mulia yang bisa kau lakukan. Anak muda, aku merepotkanmu. Untuk apa kau masih berpura-pura? Nah, dia tidak punya detak jantung. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Baiklah. Semuanya, bubar. Lewati hidup dan mati. Row Kembalila. Anak muda, sudah kubilang kau penipu kan? Kenapa terburu-buru? Tunggu sebentar. Kupikir dia sangat brilian. Ternyata hanya segini saja. Kane, antar Tuan Cross keluar. Ethan, ayo pergi. Aku bilang aku akan menyelamatkan orang tua itu dan aku akan melakukannya. Tunggu, jangan terburu-buru. Di saat seperti ini dia masih saja berbohong. Jari kakek bergerak. Kakek. Ayah, bisakah kau mendengar kami? Kakek, kau sudah bangun. Kau benar-benar sudah bangun. Kau benar-benar sudah. Jantungnya baru saja berhenti. Ini benar-benar keajaiban medis. Kau menyelamatkan. Itu aku. Terima kasih, anak muda. Kakek, kau baru saja bangun. Tubuhmu sangat lemah. Istirahatlah dengan tenang. Itu hanya keberuntungan bodoh. Apa hubungannya denganmu? Dr. Lin Yang memberinya stimulan jantung, kan? Omong kosong. Dasar Gan. Kakekmu baru saja bangun. Dan kau sudah membuatnya kesal. Ayah, jangan marah. Jason bertingkah bodoh. Aku akan memberinya pelajaran nanti. Teddy, aku merasakan jari menyentuh dadaku. Diikuti arus hangat yang menyebar ke seluruh tubuhku. Dan aku perlahan mendapatkan kembali kekuatan. Siapa namamu? Namaku Cross. Ethan Cross. Tapi panggil saja Ethan. Kakek. Kakek. Dia pakarku. Clara, kau tunangan Ryan. Bagaimana dia bisa menjadi menantu keluarga Stone kita? Bagus. Jauh lebih baik daripada Ryan yang tidak berguna itu. Aku menyetujui kalian berdua. Ayah, kau tahu situasi keluarga Stone saat ini. Rantai modal kita putus. Tanpa dukungan finansial keluarga yang aku khawatir bahkan jika keluarga Stone bangkrut. Dan kita semua berakhir mengemis di jalanan. Kita tidak bisa mengorbankan kebahagiaan putri kita. Demi jalan keluar. Kau mengerti kan? Kau benar memorihiku, ayah. Lebih banyak uang. Kau benar memorihiku, ayah. Lebih banyak uang.
Tuan Stone, kondisi kakek pada dasarnya sudah stabil sekarang. Namun, dia masih perlu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, guna memastikan kondisi dasar, fungsi jantungnya. Terima kasih, Dr. Lee. Ethan, anak muda. Keahlian medismu benar-benar luar biasa. Aku tadi buta. Tolong bimbing aku lebih banyak di masa depan. Untuk apa kau bertanya padanya? Apa yang dia tahu? Paige Gan. Apa ini tempatmu bicara? Killiar, aku tidak mau melihatmu lagi. Ayah, aku melakukan ini demi keluarga Stone kita. Mengerti? Kau mau pergi atau tidak? Apa kau mau aku mencari seseorang untuk mengusirmu? Baiklah, Cross. Tunggu saja. Ethan, Tara McCasey. Sama-sama. Ingat untuk melunasi tagihannya dengan $100.000 untuk berpura-pura jadi pacarmu, $20.000 untuk ciuman, $10.000 untuk pelukan. Itu $300. Oh, $130.000 totalnya. Bagaimana kalau begini? Karena kita begitu dekat, aku akan memberimu keringanan dan membulatkannya. Mari kita sebut $150.000. Oak. Mari kita urus surat nikah kita lain hari, agar Jason tidak terus mencoba. Menikah boleh saja. Tapi kita perlu menetapkan 3 aturan. Go. Tidak boleh bernafsu pada tubuh. Aku bernafsu pada tubuhmu? Ces orangs s'étampant à cul. Tentu saja kau akan bernafsu pada tubuh. Itu wajar saja. Nona, ini gawat. Seorang pria bernama Hector telah membawa sekelompok orang dan memblokir pintu masuk villa, mengatakan dia datang untuk menagih utang dari keluarga Stone. Ryan yang pasti di balik ini. Kane. Kakek tidak boleh tahu tentang ini. Kondisinya baru saja membaik. Dia tidak bisa menangani stres apapun. Jangan khawatir, Nona. Aku sudah menyuruh orang menjaga pintu masuk. Tuan tidak akan mendengar apa-apa. Dengarkan, keluarga Stone. Kalian semua, keluar. Kalian punya 1 jam untuk membayar. Kalau tidak, aku akan merobohkan villa ini. Dan aku akan mengambil semua barang milik sebagai jaminan. Ethan, APA yang kalakukan? Membuat masalah di wilayah. Reputasiku akan jadi seperti apa jika kabar ini menyebar? Tidak, mereka terlalu banyak. Kau akan pergi sendirian. Jangan khawatir. Cepat atau lambat, kau harus keluar. Tidak ada yang pernah berani, tidak patuh padaku. NAK, siapa kau? Kau lila hitap, menggangguku? Hutang keluarga Stone padamu belum jatuh tempo. Jika kota humana yang bec un tukmu. Pergila. NAK, kau tahu siapa aku? Aku Hector, boss, perkumpulan naga harimau, di Kota Riverton. Tidak ada yang pernah berani berbicara padaku seperti itu. Tidak pernah dengar tentangmu, tapi kau harus mengelap keringat. Jika kota humana yang bec un tukmu. Pergila. Pukul dia. NAK, kau berani menyentuh anak buku? Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Baiklah, NAK, kau berani menyentuhku. Aku akan mengingat ini. Kau tunggu saja. Tunggu. Jika kau tidak sehebat itu, kau harus belajar mundur. Apa maumu? Jangan mendekat. Aku beri tahu kau. Kongsiku sangat kuat. Lia ini. Pergi. Bos, ayo pergi. Tunggu aku. Aku belum masuk mobil. Apa aku keren atau tidak? Apa aku keren? Dia sebenarnya sekuat itu. Bagus sekali, Ethan. Kau luar biasa. Ethan, kau memikul Hector. Dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kau harus hati-hati saat keluar. Tidak apa-apa. Jika mereka datang sekali, aku akan memukul mereka sekali. Jika mereka datang 2 kali, aku akan memukul mereka 2 kali. Tapi sebenarnya apa yang dialami keluarga Stone MU sampai kau perlu menikah dengan sampah seperti itu? Perusahaan sebelumnya berinvestasi dalam penelitian nanoteknologi. Sekarang rantai modalnya putus, dan proyek itu sama sekali tidak bisa dilanjutkan. Jika kita tidak bisa menemukan dana yang cukup, keluarga Stone akan menghadapi kebangkrutan. Jadi, selain pernikahan, tidak ada cara lain?
Namun, ada satu cara lain. Keluarga terkaya di kota Sungai Indah, keluarga Yao, yang bertanggung jawab atas keluarga Yao, Maya Yao. Dia sangat misterius. Dengan kedudukan keluarga Stone kita bahkan tidak bisa mendekatinya. Namun, dia akan menghadiri perjamuan besok siang. Ini mungkin kesempatan terakhir, keluarga Stone. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke untuk mendapatkan pakaian yang layak. Besok siang, ikut aku ke perjamuan. Ayo pergi. Saya ada jamuan makan malam besok. Dan tidak punya waktu untuk membuat jas pesanan. Ini semua adalah gaya terbaru. Lihat apakah ada yang cocok. Itu Nona Stone dari grup Stone, sang CEO, wanita tercantik di kota Sungai Indah. Dia benar-benar membawa seorang pria untuk memilih pakaian. Itu sangat langka, bukankah begitu? Salah satu dari pakaian ini berharga puluhan ribu dolar. Agar Nona Stone secara pribadi memilihkan pakaian untuknya. Dia sangat beruntung. 6 jam. Kau menyeretku dari Jalan Harmoni Selatan sampai ke Jalan Ibu Kota Utara. Setidaknya pilihlah satu untuk Yang ini, dan yang ini. Selain yang ini, bungkus sisanya. Saya akan menerima telepon. Bawa pakaian yang sudah dibungkus. Dan tunggu aku di pintu masuk mal. Oh, Clara Stone. Kau jelas-jelas menghukumku, membuatku membawa semua barang berat ini. Tapi karena ini semua untukku, aku akan membiarkannya saja. Sekelompok orang tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa menangani tugas sekecil ini. Apa gunanya mempertahankan kalian? Jika kalian tidak bisa membuat rencana besok, kalian semua akan dipecat. Mera. Bos, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau berjalan terlalu cepat dan kau menabrakku. Omong kosong. NAK. APA kau tahu siapa bos kami? Apa yang terjadi? Tanganku mencengkeram bahunya, tapi rasanya seperti meremas baja. Aduh, lepaskan, kau mematahkannya. NAK. Aku tidak menyangka kau punya keahlian. Bos, haruskah aku memanggil seseorang untuk berurusan dengan orang ini? Tidak apa-apa. Aku menabraknya. Ayo Tunggu sebentar. Sekarang apa? Nona, aura gelap menyelimutimu. Hidupmu tidak akan lama lagi. NAK. Aku membiarkanmu pergi barusan, tapi itu tidak berarti aku baik. Di seluruh kota Sungai Indah, tidak ada yang berani mengutukku seperti itu. Apa kau ingin mati? Satu peringatan terakhir untuk belakangan ini. Hati-hatilah terhadap seseorang yang bernama Raja. Omong kosong. Aku menyarankanmu untuk tidak muncul di hadapanku lagi. Jika tidak, kau akan mati dengan mengenaskan. Sanggu, keahlianku hampir seperti dewa. Bagaimana mungkin aku salah? Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak mengambilnya. Kau kembali. Ya. Aku sudah menyiapkan kamar untuk letaknya tepat di sebelah kamar Clara. Clara secara khusus mengatur ini. Jika kau punya kebutuhan lain, beritahu saja aku. Tidak ada kebutuhan. Aku akan memeriksanya. Jadi, apakah kau puas? Sangat puas. Sudah baik sekarang, Tuan Kane. Kau bisa keluar dulu. Aku akan mandi. Baik. Mengapa tato ini memudar? Satulagie. Ini pertandingan 3 babak kalau begitu. Akhirnya mendapatkan undangannya. Apakah keluarga Stone bisa mengatasi krisis ini? Semuanya bergantung pada jamuan makan malam besok. Kau ada di sini. Mengapa kau tidak mengunci pintu saat mandi? Bentuk tubuh yang bagus.
Perlu d'hypoton? Kau. Apa yang kau pikirkan? Mengisi ulang. Ethan Cross, mulai sekarang kau tidak boleh menggunakan kamar mandiku lagi. Juga kau tidak boleh masuk kamar ke tanpa izin. Bagaimana aku bisa tahu itu kamar mandimu? Rumahmu sangat besar. Là j'y pue là. Kau sudah melihatku telanjang. Jadi kita un pas. Kau tidak punya malu. Kau mesum. Mengagumkan, ya? Kau. Mengagumkan, ya? Hello, Nona Zhao. Apakah kau baru di sini? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Coper Luberati Titeradap, Césoran Yonk Bernamaraja. Habai dia. Kirim dia ke kantor polisi. Cari tahu siapa yang mengirimnya. Baik, Nona. Pergi. Jika dia tidak memperingatkanku untuk berhati-hati terhadap pria bernama Raja, aku tidak akan bisa menghindari pisau itu. Sepertinya, aku telah bertemu dengan seorang guru sejati kali ini. Aku tidak percaya pria ini terlihat begitu tampan. Hanya dengan mengganti pakaiannya. Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Terkadang aku benar-benar iri padamu. Kau makan dengan sangat baik. Coba lagi, dasar nakal. Kau tidak bisa memikat. Bukan apa-apa yang istimewa, hanya sedikit lebih baik dari penampilannya yang biasanya berantakan. Apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan di rumahku? Aku di rumahmu. Apa mazalanya? Dan kau memakai jas? Aku mengambilnya dari lemarimu. Apa yang terjadi? Jika kau tidak suka, bunuh saja aku. Seperti ini. Kirimkan aku $100, dan aku akan menunjukkan. Vidéo Kitamandi. Kau luar biasa, bocah. Kau benar-benar kejam. Ayah, Ya? Segala sesuatu kembali ke satu. Kekuatanku yang telah stagnan begitu lama, sebenarnya telah tumbuh. Mungkinkah ini berhubungan dengan Clara? Sepertinya guruku mengirimku untuk melindunginya. Karena suatu alasan. Sudahlah, aku akan berhenti berpikir dan tidur. Yang ini. jika stempel ayah hilang dan ditemukan di kamarmu, mari kita lihat bagaimana kau bisa tetap di sini. Pencuri. Komati. Hentikan pertengkaran ini. Hentikan, kalian berdua. Berhenti. Jason? Apa Yong Kolakukan di sini? Jason. Tuan Stone. Aku hanya Aku melihat seseorang. Menyelina Mazuk. Apa yang seharusnya kulakukan? Siapa Pin akan mengira Diapon Fury. Ayah, dia mengkara Ada. Dia hanya ingin memukulku, lihat. Bagaimana mungkin? Di malam yang gelap dan badai, saat aku tidur. Ko menyelina ke kamarku. Kau berniat berbuat semaumu padaku, tapi aku melumpuhkanmu dalam satu gerakan. Tolong lihat videonya. Apa ini?
Ini milik ayah, stempel giok kesayangan. Ya ampun. Dia membelinya seharga 3 juta dolar. Dilelang dulu. 3 juta dollars. Jason, jelaskan dirimu. Apa yang terjadi di sini? Biar ku berikan alasan. Ah, tidak, biar ku jelaskan. Jason. Mengkingka. Benda itu bisa berjalan sendiri? Jason. Kau Putra Victor Stone. Namun kau menjebak seseorang dan melakukan tindakan tercela seperti ini? Kau sangat mengecewakanku. Ikut aku ke ruang kerja. Ayah, aku salah. Ikut aku. Tuan Stone. Pukulan keras sudah cukup untuk ini. Tidak perlu kejam. Orang itu licik sekali. Dia sengaja mengingatkannya. Sekarang aku pasti akan dihajar. Ayo pergi. Wow, begitu banyak orang. Lampu gantung ini besar sekali. Sama c'est parti. Ethan Cross. Genuine makan malam ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Stone. Kau sama sekali tidak boleh membuat masalah. Kau dengar aku? Bekla, aku tahu. Tuan, seseorang ingin bertemu dengan Anda. Silakan ikut saya. Kau kenal si Zirang di sini? Tidak. Siapa yang ingin bertemu denganku? Kau akan tahu saat sampai di sana. Silakan. Ini jamuan makan malam Nona Yo. Tidak ada yang akan membuat masalah. Jangan khawatirkan aku. Guru, aku hanya bertanya-tanya bagaimana cara menemukanmu. Aku tidak menyangka kau secara pribadi menghadiri jamuan makan malamku. Silakan, duduklah. Ternyata kau. Jadi kau adalah kepala keluarga Yo. Maya Zhou, Itu aku. senang bertemu. Kau terlihat baik. C'est Pertignac au Mangambil. Kata-kataku ke dalam hati. Namun, aura gelap di atas kepalamu itu belum sepenuhnya hilang. Berhati-hatilah ekstra mulai sekarang. Tolong, kau harus membantuku menyingkirkannya. Berapapun uang yang kau inginkan, aku, Maya Yo, akan memberikannya padamu. Uang tidak penting. Tapi, Ada bantuan kecil yang aku butuhkan darimu. Keluarga Stone punya proyek baru-baru ini, dan pendanaan mereka mengering. Aku Arab, Keluarga Muzu. Bisa berinvestasi di mereka. Uang tidak terlalu diperlukan. Ini masalah kecil. Serahkan padaku. Setelah aku kembali ke aula utama, aku akan mengumumkan investasiku di keluarga Stone. Bekla, Jitu. Kau bantu keluarga Stone keluar dari kesulitan mereka, dan aku akan membantumu menghindari takdir mematikan. Guru, aku bahkan belum menanyakan namamu. Ethan Cross. Kenapa kamu membawa anjing mainan? Kemana saja kamu? Kamu begitu misterius. Aku menemui Maya. Dia bilang, dia setuju untuk berinvestasi di keluarga Stone MU, proyek nanoteknologi. Kamu pasti bercanda. Apa kamu tahu siapa Maya Yo itu? Bagaimana mungkin dia bertemu dengan seorang pengawal biasa sepertimu, apalagi setuju berinvestasi di keluargaku? Kamu tidak percaya padaku? Baiklah. Pesta akan segera dimulai. Nona Yo akan segera turun. Jangan katakan hal bodoh. Wah, lihat siapa yang datang, Clara. Aku dengar, kamu harus berusaha keras, hanya untuk mendapatkan undangan ke pesta ini. Kalau kamu sangat menginginkannya, kamu seharusnya datang padaku saja. Aku bisa memberimu satu tanpa perlu berusaha. Jangan kamu membawa pengawal menyedihkan ini? Orang rendahan yang bahkan tidak bisa bersikap sopan. Apakah dia benar-benar pantas di acara megah seperti ini? Siapa yang kubawa? Bukan urusanmu. Oh, ada apa ini? Ray Marie Sekelai. Clara, teman sekelasku dulu. Aku sungguh tidak menyangka. Kamu juga bisa hadir di pesta Maya. Oh, benar. Clara, aku dengar. Pernikahanmu dengan Rian dibatalkan. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena mengambil alih. Lagipula, itu salahmu karena tidak menghargainya. Clara, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Kamu punya pria hebat seperti Rian, begitu kaya dan berkuasa, dan kamu membuangnya. Malah, kamu memilih pengawal sialan ini. Orang rendahan ini. Maksudku, lihat saja dia. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Rian? Dia tidak punya uang, tidak punya pengaruh. Apa menariknya? Fakta bahwa dia bau? Clara, lihatlah,
Semua orang tahu mana yang penting. Jika saja kamu memilihku, aku akan membantu dan keluargamu melewati krisis ini. Tapi tidak, kamu harus menolak. Jadi ketika keluargamu bangkrut, kamu dan si idiot ini bisa pergi mengemis di jalanan bersama. Nona, apakah Anda punya makanan? Tolong, berikan saya sedikit. Sudah cukupkah kalian dipukuli? Ulangi itu. Nak, aku tantang kau. Sudah cukupkah kalian dipukuli? Hah? Pengawal sialan, jaga mulutmu. Tempat macam apa ini? Kamu pikir kamu bisa bertindak begitu lancang di sini? Diamco. Atau aku akan menggigitmu. Clara, kendalikan anjingmu, atau aku akan mencabiknya. Kamu seharusnya khawatir tentang anjing di sebelahmu dulu. Clara, apakah kamu memanggilku anjing? Apakah kamu masih berpikir, kamu adalah wanita berharga dari keluarga Stone? Apa kamu tidak tahu? Keluargamu akan bangkrut? Kamu pikir kamu siapa sampai berani membentakku? Keluar. Kamu memukulnya, jadi kamu tidak bisa memukulku, oke? Clara, jangan pikir hanya karena kamu ada di pesta ini, Nona Yo akan berinvestasi padamu. Bayar Kuperitahu. Itu tidak akan terjadi. Faktanya, aku akan memastikan kamu bahkan tidak bisa bertemu Nona Yo dan kamu akan diusir dari sini. Atas hak apakah menghentikan kami bertemu, Maya? Siapa bilang tuan yang tidak punya hak? Tuan Su, akhirnya kamu datang. Orang ini Yang bersama anjing itu. dia mengacaukan pesta dan tidak sopan. Juga, dia dibawa oleh Clara. Usir mereka berdua. Tuan Su, Ryan Yang menghasut kami duluan. Tolong jangan, hanya mendengarkan ceritanya saja. Tuan yang adalah teman baik saya, mengapa dia berbohong? Di sisi lain, keluargamu akan bangkrut dan kamu masih berani datang ke pesta ini dan membuat masalah? Kamu benar-benar tidak tahu. Tempatmu. Penjaga. Bawa mereka berdua keluar dari sini. Nona Stone, tolong. Aku tidak percaya bahwa Tuan Su sebenarnya salah satu orang Rian yang. Pesta ini sangat penting bagi nasib keluargaku. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan mereka mengusirku. Apa yang harus kulakukan? Clara, sekarang kamu tahu kekuatanku, bukan? Orang rendahan sepertinya berani menantang Rian, dia mencari masalah. Hanya seorang manajer biasa. Bertindak begitu angkuh. Apakah Maya tahu tentang ini? Apakah ibumu tahu? Ethan, kamu tidak bisa senaknya memanggil Nona Yo dengan nama depannya. Tuan Su. Dia memprovokasimu. Tangkap dia. Apa yang kamu tunggu? Tangkap dia. Ayo. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Nona Yo, Anda di sini. Kedua orang ini berani membuat masalah di pesta Anda. Aku baru saja akan mengusir mereka. Hihi. Nona Yo, apa salahku? Mengapa Anda memukul saya? APA. Tuan Su, beraninya kamu. Tuan Cross adalah tamu terhormat saya, dan kamu berani menyinggungnya? Ini. Payau, seret dia keluar dari sini. Pikat dia segera. Jangan biarkan dia muncul di hadapanku lagi. Baik, Nyonya. Nona Jo. Saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Dan kalian berdua, usir juga. Nona Jo, apakah Anda membuat kesalahan? Dia hanyalah seorang pengawal sialan. Tuan Cross adalah tamu terhormat saya. Dia bukan seseorang setara denganmu yang bisa kamu remehkan. Sekarang keluar. Kami pergi. Kami pergi sekarang juga. Tuan Cross, ini salah saya karena tidak mengelola bawahan saya dengan baik, yang membiarkannya menyinggung Anda. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa. Tidak ada salahnya jika dia tidak tahu apa-apa. Kalian berdua, apakah kalian masih akan mengusir kami? Tidak. Kami tidak akan berani. Kami tidak akan berani lagi. Kamu benar-benar kenal Maya? Ya, aku kenal. Anda pasti Clara Stone dari keluarga Stone, benar? Tuan Cross sudah memberitahuku tentang situasi keluarga Anda.
Saya umumkan bahwa mulai sekarang, keluarga Yeo akan berinvestasi $1,5 miliar di keluarga Stone. Begitu tegas. Semoga keluarga Stone mengatasi kesulitan mereka. Ini luar biasa. Keluarga Stone terselamatkan. Bon c'est le cul Mati. Kamu berutang lebih banyak uang padaku. Ini, biar que Beritahu. Ini spesial. Ini bagus untuk sirkulasimu. Kamu harus memakainya. Nona Stone, Tuan Cross adalah master sejati. Kamu harus menghargainya. Ethan. Jujur saja. Bagaimana kau mengenal Maya? Di antara kalian berdua, adakah rahasia? Ya. APA, Aku tidak akan memberitahumu, kecuali kau memberiku pijatan kau benar-benar menyombongkan diri. Orang yang penasaran, tahu siapa mereka. Aku tidak terburu-buru, bagaimanapun. Baiklah. Aku akan memijatmu. Dan aku akan memijatmu dengan baik. Oh, dengar kau bergaya. Kakakku, sepanjang hidupnya, tidak pernah memberiku pijatan bahu. Dan sekarang dia benar-benar memijat bajingan ini. Ini membuatku sangat marah. Apa sebenarnya yang dilakukan pria itu pada Clara, hingga membuatnya terpesona? Bagaimana? Nyaman? Jika kau belum makan, makanlah beberapa apel. Jadi, apakah pijatannya sesuai seleramu sekarang? Biasa saja. Ashley, apa kau tidak takut gigimu tanggal? Setelah menggunakan pelet, aku belum mencuci tangan. Katakan padaku cepat, jangan bermain trik. Baiklah, aku akan memberitahu. Hari itu di mal, saat kau pergi menelepon, aku bertemu Maya. Aku melihat aura gelap di atas kepalanya. Dan menebak dia mungkin. Akan Mangalami Malapetaka. Jadi aku santai saja memberinya nasihat. Tak disanka. Dia benar-benar Mangalami Bahaya. Aku juga secara tidak langsung menyelamatkan hidupnya. Benarkah? Kau bahkan bisa meramal? Bercanda. Bukan hanya aku tahu seni bela diri. Aku juga tahu pengobatan dan seni mistik. Prediksiku tidak pernah salah. Tisk, aku tidak percaya. Jika kau bejada habit. Hey, ramalkan nasibku juga. Kau punya tahi lalat di bokong kiri. APA, Taïla la Sinabar. kau. Bagaimana kau tahu? Saat kau sedang mandi, aku melihat semuanya. Apa yang belum kulihat? Hahaha. Ethan, akan kehajar kau. Aku tidak melihat apa-apa. Kane. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kami. Periksa pengawasannya. Kane, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Oh, Nona Stone. Saya mengerti, saya paham. Anak muda, kau tahu. Anda tidak perlu menjelaskan. Kane, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Kami hanya bermain-main. Ethan ini, dan kemajuan Nona Stone, terlalu cepat, bukan? Sepertinya tidak akan lama, sebelum aku memanggilnya Tuan. Oh, astaga. Oh, benar, Nona Stone. Tuan Rama, ingin kau pergi ke ruang kerja. Dia bilang ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Baiklah. Oh ayah, kau tidak tahu, Ethan itu sudah keterlaluan. Dia benar-benar membuat Clara memijat bahunya. Dia hanya seorang pengawal. Dia benar-benar di luar kendali. Kakekmu sudah tahu tentang hubungan mereka. Lagi pula, menurutku, Ethan anak yang baik. Dia kakak dan bertanggung jawab. Aku akan tenang jika Clara menikah dengannya. Tidak, ayah, bagaimana dia mencuci otakmu juga? Dia hanya pengawal payah. Bagaimana mungkin dia pantas untuk Clara? Ayah, kenapa ayah memanggil kami ke sini? Clara, duduklah cepat. Apalagi selain itu, keluarga Stone akan bangkrut, dan kau masih punya pikiran untuk berkencan di sini. Hari ini, para penagih utang menelepon lagi. Jika kita tidak segera membayarnya, mereka akan memblokir pintu masuk perusahaan. Clara, keluarga Stone berada di titik kritis sekarang. Jika dana tidak segera datang, kita mungkin bangkrut. Itulah mengapa aku memanggilmu ke sini, untuk melihat apakah ada solusi. Ayah tidak perlu khawatir. Krisis keluarga Stone kita sudah teratasi.
Nona Yao sudah setuju untuk berinvestasi pada kami, $1,5 miliar. Benarkah? Nona Yao benar-benar ingin berinvestasi di keluarga Stone? Nona Yao mengatakannya sendiri. Itu tidak mungkin salah. Clara. Bagaimana kau meyakinkan Maya? Dia orang yang sangat angkuh. Begitu banyak keluarga terkemuka di kota Riverton ingin bekerja sama dengannya, tetapi tidak pernah mendapat kesempatan. Bagaimana bisa dia tiba-tiba mau membantu keluarga Stone? Ayah, ini semua berkat Ethan. Nona Zhao melakukannya karena menghormatinya, dan itulah mengapa dia mau membantu keluarga Stone kita. Tidak mungkin. Bagaimana bisa pengawal sialan ini membuat Maya berinvestasi $1,5 miliar? Clara, jangan tertipu. Benar. Ethan hanyalah seorang pengawal. Bagaimana dia bisa punya kesempatan untuk bertemu Nona Yao, orang sepenting itu? Ayah, aku benar-benar tidak berbohong pada Nona Yao bilang sore ini, dia akan mentransfer investasinya ke rekening bankku. Oh. Masih bicara soal investasi. Lagi pula, investasi ini seharusnya ke rekening perusahaan. Bagaimana mungkin bisa masuk ke rekening pribadi? Clara, kau benar-benar terlalu naif. Benar-benar tiba. $1,5 miliar. Benar-benar $1,5 miliar. Oh, ini bagus sekali. Keluarga Stone terselamatkan. Keluarga Stone kami tidak akan bangkrut. Haha, Maya benar-benar memberi kami $1,5 miliar. Bagaimana kau melakukannya? Mot-à-eu? Panggil aku ayah. Hahaha. Oh, Ethan. Oh, tidak kakak ipar. Sebelumnya, aku bodoh. Tolong, jangan dendam padaku. Ya, kakak ipar. Siapa kakak iparmu? Oh, ya ampun. Kakak ipar kau adalah pahlawan besar keluarga Stone. Kau membantu kami begitu banyak. Kau adalah penyelamat keluarga Stone kami. Kakak ipar, hanya jangan dendam pada kami. Adapun kau dan Clara, aku setuju dengan sepenuh hati. Kalian berdua, ambil surat nikahmu hari ini, dan selesaikan pernikahanmu malam ini. Jason, jangan bicara omong kosong di sini. Siapa yang mau menyelesaikan pernikahan dengannya? Tuan Zhao. Saya tidak bikas. Bukan hanya saya gagal mendapatkan nanotech, tapi saya juga membiarkan mereka mendapatkan dukungan finansial. Anda benar-benar tidak berguna. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika Anda gagal dalam misi. Bukan. Tuan Zhao, itu tidak ada hubungannya dengan saya, Tuan Zhao. Itu Maya. Dia kakak Anda. Saya tidak berani memprovokasinya. Saya. Maya jalang itu. Berani-beraninya dia menghancurkan rencanaku? Sepertinya para pembunuh yang saya kirim terakhir kali tidak cukup. Kali ini, saya akan mengirim Viper. Tidak bagus. Maya dalam bahaya. Kakak ipar, lihat barang bagus apa yang kubawakan untukmu. Astaga, kau Superman. Sialan. Aku lupa sepatu kakiku sakit sekali. Apa yang sedang kau lakukan? Bukankah kau akan pulang makan malam? Wanita Kua ini Ternyata punya sisi kekanak-kanakan. Rumahnya cukup lucu. Tempat tidur air. Ethan, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau bisa masuk? Aku merasakan kau dalam bahaya hari ini. Jadi aku datang khusus untuk memperingatkanmu.
Dia menyelinap ke kamar tidurku, tanpa suara. Dia pasti punya niat buruk. Pembicaraannya tentang menyelamatkanku. Sebelumnya juga bohong. Sepertinya saya ceroboh, dan meremehkannya. Di mana bahayanya? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, dasar mesum. Lia itu, Sénapan rendu. Jika saya terlambat sedetik, kepalamu akan meledak. Tidaka Koakan Bertori Makazi Padaku? Terima kasih, TAPI. Bisakah kau lepaskan tanganmu dari dadaku dulu? Omong kosong. Aku tidak menyentuh dadamu. Musuh seperti apa yang kau punya, mereka tidak akan berhenti sampai kau mati. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Atau haruskah kita memanggil polisi? Sudah terlambat. Saya akan gunakan handuk. Maddie. Saya tidak melihat apa-apa. Nona Yo, apakah Anda baik-baik saja? Saya baru saja mendengar suara tembakan. Seorang penembak jitu baru saja menembak. Untungnya, Ethan menyelamatkanku. Musu seperti apa yang telah provokazi, mereka telah menyerangmu berulang kali. Sekarang para pembunuh, semakin hebat saja. Saya tidak tahu siapa itu. Saya tidak tahu. Kalau begitu jika kau bertemu pembunuh lagi, aku mungkin tidak akan bisa menyelamatkanmu tepat waktu. Tunggu. Itu kakakku, Leo. Dia yang mengirim para pembunuh. Kakakmu mencoba membunuhmu? Benar. Leo dan aku adalah saudara tiri. Ayahku memberiku kendali atas keluarga, dan dia selalu membencinya. Dia ingin menyingkirkanku, dan mengambil alih keluarga Yo. Sanggo drama, keluarga kaya yang melodramatis. Sepertinya ini, pasti salah satu drama vertikal itu. Dia mengirim orang untuk membunuhku sebelumnya, tapi aku masih mempertimbangkan ikatan persaudaraan karena aku tidak menyangka dia akan mencoba, lagi dan lagi. Mulai sekarang, aku tidak akan bersikap lunak padanya lagi. Tuan Cross. Terima kasih, karena telah menyelamatkanku lagi. Saya Denga, Anda menyembuhkan Cake Stone. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberiku bantuan lain? Katakan Padaku. Bantu saya menyembuhkan seorang wanita. Jika Anda menyembuhkannya, saya akan memberimu sebuah perusahaan senilai $12 miliar. Perusahaan ini adalah apa yang Leo telah coba dapatkan dengan cara apapun. $12 miliar, $1,5 miliar. Sudah cukup untuk menarik keluarga Stone kembali dari jurang kebangkrutan. Sekarang Maya memberiku sebuah perusahaan senilai $12 miliar. Itu terlalu berlebihan. Saya pikir Tuan Cross akan tetap tenang, bahkan di hadapan bencana, apapun yang terjadi. Saya tidak menyangka akan melihat sisi terkejut darimu. Namun, $12 miliar sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk keluarga Yo kami. Inilah yang mereka sebut hati seorang penyembuh. Tentu saja, saya tahu karakter Tuan Cross, karena Tuan Cross telah setuju. Mari kita pergi sekarang. Baiklah. Tiga jam, Kemana ko membawaku? begitu misterius. Untuk bertemu Tuan Drake.
Meskipun keluarga Yokami adalah kota Riverton, keluarga terkaya yang tampak, pada kenyataannya, perkumpulan naga biru adalah raja dunia bawah yang sebenarnya, dan Tuan Drake adalah kepala perkumpulan naga biru. Putrinya sakit beberapa waktu lalu, dan belum sembuh. Tidakkah kau menjadi seni mistik? Jika kau menyembuhkan putrinya, kau bisa melakukan apapun yang kau mau di seluruh kota Riverton mulai sekarang. Melakukan apapun yang kuinginkan? Berhenti. Tuan-tuan, tolong beritahu Tuan Drake bahwa saya ada urusan mendesak dan perlu menemuinya. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera memberitahunya. Seseorang ingin bertemu Tuan Drake. Blade, saya tidak menyangka Anda datang sendiri. Nona Joe. APA yang membawa Anda menemui Tuan Drake hari ini? Saya di sini hari ini untuk memperkenalkan seorang pemuda berbakat kepadanya. Anda ingin bertemu Tuan Drake? Dia sangat sibuk. Tunggu di sini selama 1 jam. Nanti kita bicara. Tunggu 1 jam. Siapapun yang ingin menunggu silakan menunggu. Hei Tuan Cross, jangan gegabah. Tuan Drake bukan orang biasa. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Apa? Aku orang biasa? Berhenti. Apakah menurutmu Tuan Drake adalah seseorang yang bisa kau temui sesukamu dan pergi sesukamu? Aku bahkan tidak bisa tidak menemuinya. Kau anak anjing kecil. Apa yang terjadi? Tanganku terasa seperti menabrak lempengan baja. NAK, kau punya keahlian. Saya hanya meremehkanmu. Menurutmu keahlian amatirmu bisa membantu tiran di sini? Selanjutnya, saya tidak akan menahan diri. Anak muda, dengan keahlian yang begitu bagus, kau adalah bakat langka. Penkan. Tuan Drake, bawahan Anda tidak becus. Ini bukan salahmu. Kekuatannya memang sangat besar. Sekarang kau seharusnya tahu. Selalu ada ikan yang lebih besar. Bukan. Anak muda. Saya belum sempat bertanya, siapa namamu? Dan di mana kau bekerja? Apakah kau pantas mengetahuinya? Tuan Drake, mohon jangan pedulikan dia. Dia tidak tahu identitas Anda dan berbicara sedikit belak-belakan. Mohon jadilah orang yang lebih besar. Dan jangan ambil hati. Dia masih muda, bagus punya semangat. Anak muda, jika Anda tidak keberatan, Mari kita masak, minum teh, dan mengobrol. Tuan Cross, mohon setuju sekarang. Saya mohon padamu. Apakah Anda punya AC? Hehehe ya. Mari kita pergi. Anak muda, Anda sangat terampil. Apakah Anda tertarik bekerja untuk saya? Tidak tertarik. Anak ini benar-benar gegabah. Tuan Drake menawarinya. Kesempatannya akan diminta banyak orang, dan dia menolaknya mentah-mentah. Bagaimana jika dia membuat Tuan Drake marah? NAK. Jangan tidak tahu terima kasih. Tuan Drake mengundang Anda dengan baik. Dan Anda berani menolak? Tidak sakit lagi. Hei, bukankah aku baru saja bilang? Bagus bagi anak muda untuk punya semangat. Aku suka itu. Namun, karena Anda tidak tertarik bekerja untuk saya, lalu mengapa Anda Datang menemui saya bersama Maya hari ini? ada hal lain? Tuan Drake, Ethan menguasai beberapa seni mistik. Dia sangat kuat. Itulah mengapa saya membawanya ke sini untuk melihat kondisi putri Anda. Penyakit putriku? Banyak dokter terkenal dan para ahli yang konon katanya tidak bisa menyembuhkannya. Saya rasa tidak perlu lagi mengobatinya. Blade, antar mereka keluar. Nock, tolong pergi. Jangan buang waktu Tuan Drake. Parenti, Apa yang kau lakukan? jangan sakiti Nona Drake. Aku akan membuatmu membayar untuk ini.
Putriku. Eva, Sebulan yang lalu, sejak dia kembali dari jalan-jalan, dia jadi seperti ini. Banyak dokter terkenal, dan yang disebut master, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi seseorang memberitahuku bahwa Eva mungkin dikutuk. Mungkin, pernikahan untuk mengusir nasib buruk masih bisa menyembuhkannya. Tapi dalam keadaannya sekarang, siapa yang mau menikahinya? Tuan Drake. Saya bersedia menikahi Nona Drake. Kebaikan Anda kepadaku sebesar gunung. Selama itu menyembuhkan Nona Drake, saya bersedia mengorbankan diri. Blade. Kau sudah bersamaku bertahun-tahun. Aku mengerti niatmu. TAPI. Jika kau menikahi Eva, itu akan menghancurkan seumur hidup. Selama itu menyembuhkan Nona Drake, akan menjadi kehormatan bagiku untuk menikahinya. Blade. Karena kau bersikeras, aku khawatir aku harus merepotkan. Tapi jangan khawatir, setelah kau menikahi Eva, aku tidak akan memperlakukanmu tidak adil. Kau akan memiliki bagian dalam aset keluarga Drake di masa depan. Bladini, Diaku Keplisik, Tuan Drake. Sebenarnya, pernikahan untuk mengusir nasib buruk tidak diperlukan. Saya bisa menyembuhkan Nona Drake. APA. Kau bisa menyembuhkan Eva? Tuan Drake. Jangan dengarkan omong kosong anak itu. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang menyembuhkan orang. Begitu banyak master tidak bisa menyembuhkan penyakit Nona Drake. Bagaimana mungkin anak yang tidak berpengalaman seperti dia bisa menyembuhkannya? Jika saya bilang saya bisa menyembuhkannya, saya bisa, jika Anda mengizinkan saya. Saya akan menyelamatkannya. Jika tidak, lupakan saja. Tuan Drake, lihat, anak ini, dia tidak terlihat seperti seseorang yang menyembuhkan orang. Jika dia mengobati Nona Drake dan membuatnya lebih buruk, lalu bagaimana? Blade. Kenapa tidak? Biarkan dia mencoba. NAK. Pikirkan baik-baik, ini putri kesayangan. Tuan Drake. Jika kau membuatnya lebih buruk, aku akan membuatmu membayar. Ethan, kau yakin? Ini bukan masalah main-main. Lihat saja. Dengan kekuatan kuno, jadilah utuh. NAK, apa yang kau lakukan pada Nona Drake? Eva, bangun, jangan menakuti ayah. Eva. Tuan Drake, jangan terlalu khawatir. Dia akan bangun sebentar lagi. Di saat seperti ini, kau masih bermain trik? Jika Nona Drake tidak bangun, aku akan melawanmu sampai mati. Tutup mulutmu. Dia akan bangun dalam 3 detik. Banguin. Ayah? Kalian, kenapa kalian semua ada di kamarku? Bukankah aku baru saja, Tiger? Eva, kau terlihat hebat. Bagus sekali. Ethan, kau luar biasa. Tuan Drake. Jangan terlalu cepat merayakan. Oran Yang. Mencelakai Nona Drake, belum menerima hukuman yang setimpal. Apa maksudmu? Maksudmu, Eva tidak dikutuk, tapi seseorang mencoba mencelakainya? NAK. Berhenti bicara omong kosong. Apa kau takut aku akan mengungkapkan rahasia? Qu'est-il mu? Apa yang kau bicarakan? Saya tidak bersalah, jadi saya tidak perlu takut. Mengapa saya harus takut padamu? Tentu saja. Karena orang yang mengutuk Nona Drake. Adalako. Diam, ucapkan sepatah kata lagi, dan aku akan membunuh. Blade. Bayarkan Tuan Cross Menulasakan APA yang dia katakan. Tuan Drake. Sebenarnya, Nona Drake. Tidak dikutuk oleh Roja. Tapi seseorang mengutuknya. Mereka yang berada di bawah kutukan ini menjadi bingung. Dan bertindak aneh. Persyaratan untuk merapal mantra ini adalah tanggal dan waktu lahir Nona Drake dan sehelai rambutnya. Dibankus dalam jima. Untuk merapal mantra, Jika saya tidak salah. jimat itu masih di saku dada Anda. Bukan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saya sangat sisya kepada Tuan Drake. Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Jika Anda tidak percaya saya. Minta seseorang menggeledahnya. Tuan Drake. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin saya mencelakai Nona Drake? Blade. Jika Anda tidak melakukan kesalahan, apa ruginya digeledah? Penjaga. Tuan Drake. Saya sangat setia kepada Anda. Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Jelada dia. Tuan Drake.
Cal. Blade. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Tapi kau malah menyakiti putriku? Apa kau kehilangan hati nuranimu, Tuan Drake? Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin menikahi Eva. Itulah sebabnya aku melakukan ini. Tuan Drake, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Omong kosong, kau hanya menginginkan. Artaku. Blade, kau sangat mengecewakanku. Aku benar-benar salah menilai. Tuan Drake, tolong ampuni aku. Ampuni aku, Tuan Drake. Bawa dia pergi. Hukum dia sesuai hukum kita. Tuan Drake. Tuan Drake. Tolong ampuni aku, Tuan Drake. Tuan Drake. Eva. Ethan menyelamatkan. Ayo, berterima kasih padanya. Terima kasih, Ethan, karena telah menyelamatkanku. Ethan. Apa pendapatmu tentang putriku, Eva? Selama dia tidak tertawa sembarangan, semuanya baik-baik saja. Bagaimana jika aku berniat menikahkan Eva denganmu? Wah, tunggu dulu. APA. Apa kau pikir putriku tidak cukup baik untukmu? Aku sudah punya orang yang kusuka. Tuan Drake. Begitu, kalau begitu aku lancar. Jika seseorang bisa menikahi putri Tuan Drake, mereka bisa segera memiliki kekuasaan mutlak di kota Sungai Indah. Berapa banyak orang yang akan memohon kesempatan seperti itu? Ethan benar-benar menolak tanpa ragu. Clara benar-benar beruntung. Pria yang baik, tidak serakah akan uang atau wanita. Aku suka itu. Ethan. Kau menyelamatkan putriku. Aku tidak punya cara untuk benar-benar membalasmu. Kartu naga biru ini adalah tanda dari perkumpulan naga biruku. Ambil ini. Dengan tanda ini, di kota Sungai Indah, setiap anggota dari perkumpulan naga biruku akan mengikuti perintahmu. Baiklah, aku mengerti. Aku juga berharap saat kau punya waktu, kau akan lebih sering mengunjungi rumahku, minum teh, seperti mengunjungi kerabat. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Ini milikmu. Ayo pergi. Setia dan benar, sungguh langka. Ya. Kartu naga biru itu adalah tanda pribadimu. Memegangnya seperti kehadiranmu secara langsung. Dan kau memberikannya padanya begitu saja? Putriku. Asal-usul pemuda ini misterius, dan metodenya mendalam. Dia adalah naga di antara manusia. Aku menggunakan satu kartu naga biru untuk mendapatkan bantuannya. Kita untung. Aku tidak percaya Tuan Drake sangat menghargai sampai memberimu token naga biru. Mulai sekarang di kota Sungai Indah, kurasa aku harus bergantung pada dukungan Ethan. Tidak masalah. Clara, allô? Ethan, di manakah sekarang? Kakakku diculik. Jason diculik. Ada apa? Ethan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kakakku diculik. Mereka bilang kakakku punya hutang judi. Jika mereka tidak melihat uangnya malam ini, mereka akan memotong tangan kakakku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Orang pertama yang kupikirkan adalah kau. Baiklah, aku mengerti. Aku akan membawamu ke sana. Aku keluar. Aku salah. Ryan, kau dan Leo menjebakku. Lepaskan aku. Diamkan dia. Diam kau. Jika kau bersuara lagi, aku akan memotong lidahmu. NAK. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, Silakan, penggawal kakakmu yang berharga. Ethan. Karena membuat marah orang yang salah. Tuan Joe. Rencana ini brilian. Dengan menangkap Jason, Clara dan Ethan. Pasti akan datang menyelamatkannya. Begitu Ethan mati. maka Maya dan keluarga Stott akan berada di bawah belas kasihanmu. Ethan ini cukup berani menggagalkan rencanaku. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar sekuat itu. Tuan Joe.
Bagaimana jika Ethan tahu ini adalah jebakan dan tidak berani muncul? Tuan Zhao, mereka di sini. Navigasi sialan ini. Kemana ini membawa kita? Navigasi sialan ini. Kemana ini membawa kita? Tuan Zhao, mereka di sini. Anak ini cukup berani. Clara, Ethan, pergi dari sini. Ini jebakan. Nak, kau mencari mati. Jason, bagaimana kabarmu? Camarilla, Ya ampun, Nona Stone, kau benar-benar cantik hari ini. Begitu memikat. Hei, kenapa kau tidak? Ikut denganku, aku akan bersikap lembut padamu. Ayo, sayang. Diamco. Nanti ku cabut gigimu. Kau sudah di sini, dan kau masih berani sombong? Kau akan segera menangis. Jadi kau adalah penggawal Clara, ya? Karena kau suka bermain dengan anjing. Jangan khawatir. Segera aku akan menempatkan kalian berdua di kandang anjing itu dan membiarkan kalian bermain sesuka hati. Ethan, kau akhirnya jatuh ke tangan. Atas penghinaan yang kau sebabkan padaku, aku akan membuatmu membayarnya 2 kali lipat. ini penahanan ilegal. Percayakah kau aku akan menelepon polisi dan menangkapmu? Penahanan ilegal? Hutang harus dibayar. Itu adalah hukum yang berlaku. Kakakmu berutang padaku. Aku hanya mengundangnya ke gudangku sebagai tamu dan meminta uangku kembali. Jason, apakah kau berutang pada mereka? Tidak. Mereka sengaja menjebakku dan menipuku. Hei, tunggu. Surat utang ini, hitam di atas putih, kakakmu menuliskannya dengan jelas. Jika dia tidak bisa membayar kembali uangnya, maka aku akan mematahkan salah satu lengannya. Leo, berapa banyak kakakku berutang padamu? Aku akan membayarnya. $500,000. Tidak masalah, aku akan mentransfer uangnya padamu sekarang juga. Bukan setengah juta. Ini $4,5 miliar. Ini, Itu tidak mungkin. bagaimana bisa ini terjadi? Kalian semua. Apa yang harus kita lakukan? $1,5 miliar itu. Sudah digunakan untuk RUD. Kilyargaku. Benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Jika kau tidak bisa menyediakan uangnya, dia bisa. Selama dia mentransfer anak perusahaan kota selatan kepadaku, $4,5 miliar ini akan diimbangi. Anak perusahaan kota selatan? Dia hanyalah pengawal kakakku. Dari mana dia bisa punya perusahaan? Dia bukan pengawal biasa. Hanya karena kau tidak tahu, bukan berarti dia tidak punya. Tuan Cross. Ini situasinya, beginilah adanya. Atau kau serahkan perusahaan itu padaku, atau aku akan mematahkan salah satu lengannya. Lagi pula, itu adalah perusahaan $12 miliar. Ryan, apakah penggawal sialan ITU benar-benar bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Mungkinkah informasi Tuan Yo salah? Tuan Yo hanya bilang dia akan membantuku memberinya pelajaran. Dia tidak menyebutkan apapun tentang perusahaan. Memberimu perusahaan tidak masalah, tapi kau harus membiarkannya pergi. Kau benar-benar punya perusahaan? Ashley. Menyelamatkan kakakmu lebih penting. Ada apa? Kita akan bicarakan di rumah. Tanda tangani ini. Setelah kau tanda tangan, aku akan segera membiarkannya pergi. Betapa murah hatinya, Tuan Cross. Perusahaan sebesar itu, kau berikan saja pada... Ayo pergi. Tuan Yo, kau tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kau berjanji padaku akan memberi mereka pelajaran. Tunggu. Ada apa sekarang? Bukankah perjanjian sudah ditandatangani? Apa lagi yang kuanjangkan? Aku bilang singhal dia singhal boleh pergi. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Apakah aku bilang kau boleh pergi? Kau tidak punya integritas. Kita sudah jelas sepakat bahwa setelah kontrak ditandatangani, kita akan pergi. Integritas?
Kapan aku, Leo Yo, pernah peduli tentang integritas? Lajapula. Aku selalu bilang aku akan membiarkan kakakmu pergi. Kapan aku bilang aku akan membiarkan dia pergi? Ethan. Apa kau bodoh? Meskipun kau punya perusahaan, sekarang ada di tangan Tuan Yo. Kau hanya seorang miskin. Dan. Aku ingin kau kehilangan nyawa di sini hari ini. Ethan, kau hanya pengawal sialan itu. Kau tidak lebih dari seekor semut. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menantang Tuan Yo? Ini adalah takdirmu. Kau orang rendahan. Kau tidak akan pernah menjadi APA. Seorang pengawal hanyalah seorang pengawal. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu naif. Terlalu polos. Lake Yukon. Jangon sent to Tuan Zhou. Bagaimana dia bisa bertarung dengan begitu baik? Kita sepakat, setelah kau selesai dengannya, kau tidak akan memukulku lagi. Ethan, Clara, kalian berdua baik-baik saja? Aku baru saja menerima kabar bahwa kalian pergi ke gudang terbengkalai. Oh, kau membuatku takut setengah mati. Kau terlalu gegabah. Kenapa kau tidak memberitahuku? Ayah, kali ini salah. Aku ceroboh. Dan jatuh ke dalam perangkap mereka. APA. Dasar Bajangan. HEI, Tuan Stone. Jangan marah. Ini sebenarnya bukan salahnya. Ini adalah jebakan yang dipasang Leo. Dia sudah banyak menderita. Tolong maafkan dia. Dia tidak akan membulangi kesalahan yang sama. Jika Ethan tidak memohon untukmu, aku tidak akan membiarkanmu lolos hari ini. Jika kau membuatku marah lagi, aku akan mematahkan kaki. Ethan, apa yang kau bicarakan tentang perusahaan yang kau sebutkan di gudang? Apa yang terjadi? Ethan, jika aku tidak membalas ini, semoga aku tidak lagi menjadi manusia. Tuan Leo, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kau baik-baik saja, Ryan? Ini semua salahmu sialan. aku. Jika bukan karena ide burukmu, apakah aku akan dipukuli seperti ini? Kau lebih banyak merugikan daripada membantu. Tuan Leo, tolong tenang. Ryan tidak tahu, Ethan ini bisa bertarung dengan begitu baik. Baiklah. Aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku. Bagaimana kalau Kau membantuku melampiaskan sedikit amarah? Ryan. Willow Sadala. dengarkan Tuan Leo, jangan membuatnya marah.
Ethan, apa yang kau bicarakan tentang perusahaan yang kau sebutkan di gudang? Apa yang terjadi? Ya, Ethan. Bukankah kau selalu menjadi pengawal kakakku? Bagaimana kau punya perusahaan 12 miliar dolar? Itu luar biasa. 12 miliar dolar? ITU. Itu lebih dari seluruh aset keluarga Stoneku. Aku pernah membantu Maya sebelumnya. Kompensasinya untukku adalah sebuah perusahaan atas namanya yang bernilai 12 miliar dolar. Jadi begitu. Sepertinya, Maya sangat menghargai. Ethan, kau benar-benar luar biasa. Untuk menyelamatkanku, kau langsung menandatangani kontrak 12 miliar dolar tanpa ragu. Pria muda seperti Ethan yang setia dan benar jarang ditemukan, merupakan keberuntungan Clara. Telebert inu dan ganya. Persaudaraan lebih dari sekadar kata-kata. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku. Mulai sekarang, apa yang kumiliki adalah milikmu. Apapun yang kau inginkan, mobil mewah, Atau wanita cantik. aku akan mencarikannya untukmu. Persulant. Aku tidak ikut. Jason, omong kosong apa yang kau ucapkan? Jika kau berani membawa Ethan ke tempat-tempat kumuh itu, kau akan menyesal. Aku tidak akan memaafkan. Tidak. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku tidak bermaksud begitu. Jangan merah. Kau lebih banyak merugikan daripada membantu. Sosok Clara sungguh terlalu sempurna. Apa yang kau lihat? Apa kau belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya? Pernah, tapi aku belum pernah melihat yang secantik ini. Ah, Ada apa? Kau salah urat punggungmu? gerakanku terlalu besar tadi. Dan punggungku tiba-tiba sakit sekali. Bantu aku berdiri. Dimanako Salaura, Biarculia. Di sini. Bagaimana? Sepertinya jauh lebih baik. Sepertinya jauh lebih baik. Kenapa kau berhenti? Ethan, kau melihat kemana? Kau. Clara, Ethan, kalian di dalam? Maaf, aku tidak melihat apapun. Lanjutkan saja. Berhenti, kembali ke sini. Kau. Biar ku jelaskan. Aku benar-benar tidak bermaksud. Mengganggu kalian berdua. Jason, apa maumu? Cepat katakan. Benar. Hari ini, seseorang dari perusahaan meneleponku. Mereka bilang banyak mitra. Telah membatalkan kolaborasi mereka. Aku pikir, ini pasti ulah Leo. Dia pasti membalas dendam. Aku tidak menyangka. Balasan Leo begitu cepat. Dia bertindak hanya dalam setengah hari. Keluarga Joe memiliki kekuatan besar di kota Riverton. Keluarga Stone kami. Hari-hari ke depan mungkin akan sulit. Sepertinya aku tidak memberinya pelajaran yang cukup terakhir kali. Jangan khawatir, aku akan mengatasinya. Ethan, kamu jangan bertindak gegabah. Keluarga Joe itu kuat. Dan terlebih lagi, Kudengar, hubungan antara keluarga Joe dan perkumpulan naga biru sama sekali tidak biasa. Balas dendam Leo kali ini mungkin baru permulaan. Best terbaru kita, teknologi fasilitas nano akan diluncurkan. Aku khawatir dia masih akan datang membuat masalah. Biarkan saja dia datang. Biarkan saja. Aku akan membuatnya membayar ini. Seorang wanita. Lebih baik tinggal di rumah dan menjadi istri yang baik. Maya,
posisi kepala keluarga Yo. Aku sarankan kamu menyerahkannya. Lagi pula, jika bukan karena Ethan, kamu pasti sudah mati sekarang. Berbicara tentang Ethan, dia juga tidak akan hidup lama lagi. Leo. Kamu masih saja sombong dan angkuh seperti biasanya. Namun, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ethan bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi. Oh Maya. Jangan coba menakutiku. Ethan, ITU. Hanyalah seorang pengawal. Apa yang bisa dia lakukan melawanku? Setelah aku beres dengan Ethan, kamu yang berikutnya. Kau bisa selamat dari takdir Tuhan, tapi kau tidak bisa lari dari konsekuensi perbuatanmu sendiri. Aku sudah memperingatkanmu. Karena kamu punya keinginan mati, maka jangan salahkan orang lain. Maya. Kita lihat saja nanti. Proyek Nano, keluarga Stone kita, bisa berjalan lancar. Berkat pahlawan hebat, di sampingku ini. Tuan Ethan Cross. Tanpa dukungannya, keluarga Stone kita, mungkin tidak akan berhasil. Clara. Lihat betapa ayah menghargai Ethan. Kapan kalian berdua akan menikah? Ethan. Atas nama keluarga Stone, terima kasih. Ayah, kita keluarga, tidak perlu formalitas. Bukankah itu jalang itu dan anjingnya? Clara Stone. Kau seharusnya tunanganku. Tapi kau bermain-main dengan penggawal sialan ini. Apa kau tidak punya malu? Ryan Yang, APA yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di keluarga Stone kita. Upacara peletakan batu pertama. Bajingan kau yang. Jika kau membuat masalah di sini, aku akan menghajar. Aku sangat takut. Aku hanya di sini untuk bersenang-senang. Fasilitas keluarga Stone kalian ingin mulai beroperasi? Aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Keluarga Stone kalian memprovokasiku. Dan kalian masih berharap bisa mulai beroperasi dengan lancar? Kalian bermimpi. Aku Leo Zhou, Tuan Muda Keluarga Zhou. Hari ini, aku umumkan bahwa keluarga Stone adalah musuhku. Siapapun di sini yang berani mendukung keluarga Stone akan menjadi musuhku. Musuh Leo Yo. Dan dengan demikian, Musuh Keluarga Zhou. Tuan Stone, saya benar-benar minta maaf. Perusahaan saya ada urusan mendesak. Saya pamit duluan. Tuan Stone, saya juga ada sesuatu. Saya juga ada sesuatu. Permisi. Kau lihat. Ini adalah konsekuensi melawan aku, Leo Zhou. Ethan. Jadi kau tahu sedikit seni bela diri. ITU bukan masalah besar. Di depan Tuan Yo, kau bukan apa-apa. Tentu saja aku tidak sehebat kalian semua, terutama kau. Mengirim wanita pilihanmu sendiri ke ranjang pria lain. Kau, aku beri kau satu kesempatan lagi. Pakat, Penggawal sialan ini sekarang. Dan putuskan semua hubungan dengannya. maka aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika tidak, lupakan fasilitas penelitian nanoteknologi ini. Aku bisa membuat keluarga Stone MU bangkrut dalam hitungan menit. Jika aku memecat Ethan sekarang, akankah kau berhenti menargetkan keluarga Stone kita? Ayah, jangan dengarkan dia. Leo itu licik dan cerdik. Kau tidak bisa mempercayai kata-katanya. Selain itu, kita sangat berhutang budi pada Ethan. Kita tidak bisa mengkhianati. Benar, ayah. Bukankah kakek pernah berkata bahwa bahkan jika kita bangkrut dan harus mengemis di jalanan, Kita tidak boleh mengkhianati dermawan kita? mengapa ayah tidak mendengarkan kakek? Leo, Apakah kau yakin? jika aku benar-benar memecat Ethan, kau tidak akan menargetkan keluarga Stone kita lagi? Aku, Leo Yo, selalu menepati janjiku. Ethan. Kau lihat. Hanya dengan satu kata, aku bisa membuat keluarga Stone memutuskan semua hubungan denganmu. Apa yang bisa kau lakukan melawanku? Ethan, kau hanyalah orang rendahan. Apa kau benar-benar berpikir dengan menempel pada Maya, kau bisa punya kisah dari nol hingga kaya raya? ITU menggelikan. Aku umumkan bahwa keluarga Stone kita dan Ethan
berada di perahu yang sama. Mulai sekarang, apapun yang terjadi pada keluarga Stone kita, bahkan jika kita bangkrut dan harus mengemis di jalanan, kita tidak akan pernah mengkhianati dermawan kita, Leo. Jika kau ingin berurusan denganku, hadapi saja. Kau berani bermain-main denganku? Leo, kau meremehkan integritas keluarga Stone kita. Baiklah. Sangat baik. Kau memilih jalan yang sulit, bukan? Kalian semua tunggu saja. Coba saja. Apa Komankari Mazala? Tuan Yo adalah teman perkumpulan naga biru kami. Aku ingin melihat. Siapa yang berani melawan Tuan Zhou? Saya adalah dari perkumpulan naga biru, distrik barat. Pemimpinnya, Titus. Keluarga Stone kalian memulai operasi di wilayah tanpa izinku. Kalian bisa coba lanjutkan. Dia dari perkumpulan naga biru. Seorang pemimpin wilayah, ini masalah besar. Anak muda. Sekarang kau tahu kekuatanku, kan? Seorang pemimpin di perkumpulan naga biru. Itu adalah posisi kedua setelah Master perkumpulan naga biru. berapa banyak nyawa yang kau punya, sampai berani menyinggung perkumpulan naga biru? Tuan, kami tentu tidak berani melawan perkumpulan naga biru. Tapi Leo adalah orang yang pertama kali mencari masalah dengan kami. Tolong lihat dengan jelas. Dan jangan disesatkan olehnya. Aku tidak peduli siapa itu. Siapapun yang menyinggung Tuan Leo tidak akan beruntung. Tuan Leo, katakan padaku. Bagaimana kita harus menangani ini? Pertama, patahkan kaki anak ini. Biarkan dia tahu apa yang terjadi jika kau melawan. Saudara-saudara, Kalian dengar itu? tangkap dia. Tunggu sebentar. Ada APA? Bukankah kau kakap tangga tadi? Kenapa kau jadi pengecut? Hei, biar ku beritahu, bahkan jika kau Berlutut dan Mohan ampun sekarang. aku tidak akan memaafkanmu. Titus, katakan padaku, di dalam perkumpulan naga, Antara aku dan Tuan Drake. siapa yang memegang posisi lebih tinggi? Jadi, antara aku dan Tuan Drake. Siapa yang memiliki posisi lebih tinggi? Di perkumpulan naga biru? Di perkumpulan naga biru. Tuan Drake tentu saja memegang posisi tertinggi. Apa kau pikir Tuan Drake akan peduli dengan nasib orang rendahan sepertimu? Kau tidak pantas bertemu Tuan Drake. Ethan, Kau hanyalah seorang pengawal biasa. Kau mungkin hanya mendengar nama Tuan Drake dari suatu tempat, dan sekarang kau mencoba menakut-nakuti orang. Apa kau bahkan tahu di mana pintu depan Tuan Drake, apalagi arah mana pintu itu terbuka? ITU menggalakan, seorang penggol sialan. Berani menyebut nama Tuan Drake. mengapa kau membuang-buang kata padanya? Tangkap dia. Titus, Lia ini. Apa ini sampah? Kau pikir kau bisa menakuti dengan token tak berharga? Apakah kau pikir kami mudah ditakuti dengan memamerkan kartu tak berguna dan berharap bisa menyelesaikan masalah? Apa kau idiot? Titus, berhenti menatap dan pukul saja dia. Damn. Tuan Cross, Token naga biru Anda. Boleh saya lihat? ini. Token naga biru ini, siapa yang memberikannya padamu? Tuan Dr. Drake. memberikannya padaku sendiri. Titus, kenapa kau buang-buang kata padanya? Dia hanya penipu. Titus. Jangan biarkan dia menipumu. Dia hanya seorang pengawal. Damn, apakah kau punya hak bicara di sini? Tuan Cross memegang token naga biru, seolah master itu sendiri hadir. Senua murid perkumpulan naga biru, dengarkan. Melihat perintah ini berarti melihat master itu sendiri. Semuanya, patuhi perintah. Karena itu masalahnya. Apakah kau masih akan membantu Leo? Bawahan anda yang rendah hati tidak akan berani. Aku buta. Aku bersedia menerima hukuman APA pun. Kalau begitu, Leo ini. telah berulang kali memprovokasiku. Tangani dia sesukamu. Titus, dia hanya seorang pengawal. Jangan biarkan dia menipumu. Titus. Tuan Cross. Tuan Cross memegang token naga biru, seperti Tuan Drake sendiri yang datang. Apakah itu sesuatu yang bisa kau pertanyakan?
Tuan Cross. Bagaimana kita harus melanjutkan masalah ini? Lumeillant. Beri saja dia pelajaran kecil. Jangan melanggar hukum. Jadi, Qu'on me mange le cul bucan siapa. Apa kau sekarang? Pergi sana. Tuan Cross, apakah Anda punya perintah lain? Katakan saja, dan aku, Titus, akan melakukan apapun untukmu, bahkan mati untukmu tanpa ragu. Kenapa kau tidak kembali dulu dan periksa matamu? Baik. Juga, kau yang bertanggung jawab atas distrik barat. Situs konstruksi keluarga Stone juga berada di distrik barat. Awasi dari sekarang. Jika ada yang salah, aku akan meminta pertanggungjawaban. Baik, Tuan. Jangan khawatir, Tuan Cross. Di distrik barat, selama aku di sini, situs konstruksi keluarga Stone dijamin benar-benar anti gagal. Pergy. Baik. Pergi, kami akan. Ethan, Kau luar biasa. Bagaimana kau kenal? orang-orang dari perkumpulan naga dan token naga biru ini Ini, mainkan saja. Tuan Drake. adalah raja dunia bawah di kota Sungai Indah. Keluarga Stone kami bahkan tidak punya hak untuk mengunjunginya. Ethan, hari ini kau benar-benar membuka mata kami di keluarga Stone. Ethan, berapa banyak lagi rahasia yang kau sembunyikan dariku? Bagaimana bisa aku tidak pernah dengar? Kau kenal Tuan Drake? Yah, ada satu hal lagi yang kusimpan dari Tuan Drake. dia ingin aku menikahi putrinya. Naga kecil. APA, Tuan Drake ingin kau menikahi putrinya, jadi kau setuju? Ethan, tidak. Aku masih menunggu agar kau menjadi kakak iparku. Tentu saja aku setuju. Dia bahkan memberiku token naga biru. Bagaimana mungkin aku menolak? Kekuatan Tuan Drake jauh melampaui keluarga Stone. Dan Eva adalah kecantikan yang terkenal. Siapapun akan tahu pilihan apa yang harus dibuat. Hanya bercanda. Aku menolak. Kau menolak? Kenapa kau menolak? Tuan Drake adalah raja kota Sungai Indah. Jika kau menikahi putrinya, kau akan menjadi penerus Tuan Drake. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau di kota Sungai Indah, dan tidak ada yang akan menghentikanmu. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Yah, dengan kekuatanku saat ini, aku bisa melakukan apapun tapi yang lebih penting, hatiku sudah menjadi milikmu. Pembicara yang mulus. Siapa yang tahu apakah yang kau katakan? Itu benar? Ethan, kami berhutang budi padamu lagi hari ini. Jika bukan karenamu, keluarga Stone kami pasti tidak akan bisa memulai pekerjaan hari ini. Kebaikan ini, keluarga Stone kami akan selalu mengingatnya. Ayah, aku baru saja bilang, kita adalah keluarga. Keluarga tidak perlu formalitas. Apakah kita keluarga? Siapa yang keluarga denganmu? Jika kita bukan keluarga. Maka aku akan pergi dan menikahi naga kecil itu. Tidak. Jika kau berani menikahinya, aku tidak akan pernah memaafkan. Kau akan menjadi Tuan Drake berikutnya di kota Sungai Indah. Baunya enak sekali. Ethan, kau bilang aku bisa mentraktirmu makan malam, dan kau memilih warung makan pinggir jalan? Apa salahnya dengan makanan pinggir jalan? Baunya enak sekali. Makanlah lebih banyak. Apa yang ingin kau makan? Pesan saja apapun. Baiklah, jika kau bilang begitu. Hari ini, terima kasih karena telah membantu keluarga Stone kami melewati masa sulit ini. Bantuan? Apaan? Kau bosnya, beri kami timun gratis. Aku sudah bilang, keluarga tidak perlu formalitas. Kenapa kau begitu sopan? Minum-la. Ethan, katakan sejujurnya. Antara aku dan Eva, siapa yang lebih cantik? Kau kebanyakan minum, kan? Katakan padaku. Siapa yang lebih cantik? Koyang paling cantik. Ayo pergi. Baiklah, aku mengerti. Kalian berdua? Kalian saling kenal? Hei cantik. Kau kakak Minarek.
beri kami info kontakmu, dan kami akan mengajakmu bersenang-senang. Makan makanan pinggir jalan dengan pria ini, kau pasti menderita. Nanti, kami akan membawamu makan dan minum enak. Dan bersenang-senang. Menjauhlah dariku. Permisi? Menggoda wanita saya, tepat di depanku, itu tidak pantas. Kan? Ada APA? Kau tidak suka kami menggoda pacarmu, ya? Percaya atau tidak, aku akan membunuh. Oh, astaga, Tuan-tuan. mereka pelanggan saya di sini. Mereka tidak tahu apa-apa. Tolong jangan salahkan mereka. Kalau begitu, tagihan hari ini, aku yang akan membayarnya. Bisakah kau memberiku sedikit muka? Biarkan saja. Memberimmer muka? Kau pikir kau siapa? Pergi sana, sekarang. Kalau tidak, aku akan membalikkan warungmu juga. Dengar kataku, Kilyar. dan kau. Kami suka pacarmu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergi sana. Baiklah, aku mengerti. Mana dia? Pergy. Tanganmu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Akutahu. Ini. Tempat ini berada di bawah perlindungan Titus. Jadi, jika terjadi sesuatu nanti, sebut saja namaku padanya. Namaku Ethan Cross. Baik. Berlagi. Aigreco. Apakah kau takut? Jelas tidak saat kau di sini. Kau kebanyakan minum. Aku tidak mabuk. Tuangkan lagi untukku, aku masih bisa minum. Berselang. Ayolah. Apa yang kau lakukan? Ayo pulang. Istirahatlah. Aku pergi. Ethan. Aku menyukai. Kau sudah bangun. Ethan, apa yang kau lakukan di ranjangku? Ashley, siapa semalam terlalu banyak minum dan tidak mau melepaskanku? Dasar mesum. Siapa yang menahanmu? Apa maumu? Aku ingin melakukannya lagi. Baiklah, kalian berdua, angkat sedikit. Berhenti bercanda, cepat. Oke, ayo berdiri diam, kalian berdua. Baiklah, 3, 2, 1, senyum. Ayo pergi. Aku lelah, aku ingin kau menggendongku pulang. Kau lelah hanya karena mengurus sertifikat? Bagaimana aku bisa menggendongmu dengan gaun itu? Kalau begitu gendong aku.
Bagaimana kalau begini? Baiklah,